hari ini adalah hari di mana kita akan launching tema kita selama 1 tahun. Jadi seperti biasa GSJ Bethlehem itu punya tema tahunan kan saudara ya. Jadi saudara kita mau supaya berjalan di dalam koridor yang sama, berjalan di dalam pemikiran-pemikiran yang sama sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan tahun ini tema kita adalah connected atau terhubung atau tersambung atau terkoneksi gitu ya bahasanya. Dan kenapa saya ambil tema ini? Seperti saya sampaikan tadi pagi juga bahwa tema ini sebenarnya sudah datang pada bulan, saya lupa ya antara Juli atau Agustus gitu kira-kira. Waktu saya berdoa mempersiapkan diri untuk tahun 2025, saya berdoa dan Tuhan tunjukkan beberapa hal. Dan ada beberapa hal yang saya baca juga, ada beberapa hal yang saya rasakan gitu saudara ya. Rasa-rasanya nih kita memang membutuhkan connected atau terkoneksi atau terhubung. Karena di tengah-tengah dunia kita sekarang ini kalau kita baca berita saudara, ternyata memang ada kemajuan teknologi yang begitu hebat di dalam komunikasi, di dalam hal berhubungan secara komunikasi gitu ya. Dalam hubungan komunikasi kita nggak cuma sekedar terkomunikasi secara in person, tapi kita juga sekarang bisa berinteraksi secara online, secara virtual. Ya, kita ngerti ini semua bahwa kita ada di dalam grup-grup WA yang begitu banyak dan kita sangat gampang sekali terkoneksi sekarang. Saudara mau dengar berita apa aja sekarang tuh bisa pop up begitu aja dan saudara bisa tahu apa yang terjadi di LA hari ini, apa yang sedang terjadi di Australia hari ini, apa yang sedang terjadi di belahan India hari ini, apa yang sedang terjadi di Kutub Utara mungkin hari ini. Ada begitu banyak informasi yang kita bisa dapatkan cepat banget dan itu betul-betul kita bisa terima dan kita terkoneksi luar biasa dengan dunia ini. Tetapi in the same time saudara, ironisnya adalah ketika kita bisa terhubung begitu dekat dengan sesama kita di belahan dunia yang berbeda, di belahan dunia yang lain. Tapi in the same time ada begitu banyak orang yang justru mati karena kesepian. Dan ini kan ironi kan saudara. Kenapa ada begitu banyak orang yang mati karena kesepian sedangkan dunianya sekarang sudah dunia yang terkoneksi, yang begitu terkoneksi. Let's say aja di Seoul, Korea, tahun 2024 dikatakan ada sekitar 3.700, 3.600 orang meninggal karena kesepian saudara. Dan ternyata pada tahun ini dianggarkan oleh wali kota Seoul, ibu kotanya Korea Selatan, itu dianggarkan di dalam anggaran mereka 5,1 triliun. Bayangin, itu 5,1 triliun tuh makan kerupuk luar biasa tuh. 5,1 triliun itu dianggarkan hanya untuk mengentaskan kesepian. Bukan mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kesepian. Karena ada begitu banyak orang yang sedang merasa kesepian. Di Korea ternyata saudara. Di Jepang ada istilah yang namanya lonely death. Kematian yang kesepian gitu, karena kesepian. Ada 37.000 tahun lalu di Jepang orang mati di dalam kesendirian, di dalam kesepiannya mereka saudara. Ya, dikatakan polisi menemukan ada orang yang udah meninggal 1 minggu di rumahnya gak ada orang yang tahu. So, bisa bayangin ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun di tempat tertentu ada orang ternyata dokter katakan ini udah setahun meninggal ini. Udah membusuk dan udah, saudara bisa bayangin ya ada orang-orang yang meninggal dalam kesendirian. Kan gak enak banget gitu saudara. Kita kehilangan padahal kita begitu terkoneksi sebenarnya dengan dunia ini. Kita bisa tahu macam-macam dalam dunia ini. Tapi ternyata di dalam inside us, di dalam batin kita yang paling dalam ternyata kita adalah orang-orang yang kesepian. Dan kesepian kalau menurut survei dibilang, menurut penelitian dapat meningkatkan resiko kematian. Meningkatkan depresi dalam kehidupan seseorang. Meningkatkan sakit jantung dan stroke. Mendorong tumbuhnya sel kanker. Terjadi peradangan otak sehingga bisa saja menumpuk plak di arteri kita katanya. Lalu penyakit demensia. Wah, ini penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya tangkapnya jadi kurang, daya dengar jadi kurang, sulit untuk bisa berkomunikasi sama orang, pengertiannya, kemampuan berpikir dan mengingatnya jadi berkurang. Dan itu karena kesepian saudara. Bayangin, kita gak mau menjadi orang-orang yang kesepian, kita gak mau jadi orang-orang yang putus hubungan satu dengan yang lain. Walaupun ternyata hubungan secara teknologi itu udah canggih banget. Kalau kita bisa melihat kenyataan bahwa hubungan antar sesama itu bisa berantakan, putus ya saudara, disconnected, menyebabkan sakit penyakit, menyebabkan lonely death di Jepang, how much more? Betapa lebihnya lagi kalau kita disconnected dengan Tuhan. Dengan manusia aja kita disconnected, itu udah rusak tuh banyak hal saudara.
Dan itu sebetulnya akibat dari disconnected dengan Tuhan. Jadi makanya kenapa tema ini jadi begitu penting buat kita sepanjang tahun ini. Saya merasakan sekali bahwa kita harus saling terkoneksi satu dengan yang lain. Di rumah tangga kita, di sekolah kita mungkin, atau di kampus kita, tempat pekerjaan kita, dalam pelayanan kita di gereja. Antar sesama kita para pelayan Tuhan. Seolah-olah kita udah seperti sama-sama sih tapi udah gak sehati gitu. Sama-sama sih tapi udah gak satu pikiran. Sama-sama sih tapi kayaknya kok udah gak satu jalan ya gitu. Jalannya seolah masing-masing karena disconnected ini saudara. Saya mau pada tahun 2025 kita akan masuk kepada tema ini dan kita akan membangun hidup kita. Satu, connected with God, connected with the family of God. Dan yang ketiga, connected with the work of God. Terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan keluarga Tuhan, dan terkoneksi dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, which is misinya Tuhan dalam dunia ini. Nah, saya mau mulai ayat yang saya mau baca pada pagi hari ini, pada siang hari ini adalah Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah ayat tema kita sepanjang tahun ini. Saya mau baca buat saudara, udah ada di atas, nanti saudara bisa lihat di sana. Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus. Bapakkulah yang di sorga pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Connected with me. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Disconnected dengan Tuhan Yesus. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, we are connected. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin saudara. Ini janji Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara perhatikan, Tuhan Yesus membuat sebuah analogi antara hubungan Tuhan dengan manusia. Hubungan Bapa di sorga dengan kita. Hubungan Tuhan Yesus dengan kita, hubungan Roh Kudus dengan kita. Bagaimana kalau kita terkoneksi dengan Dia? Apa jadinya? Apa yang akan terjadi ketika kita terkoneksi dengan Tuhan? Ini analoginya saudara, ada 4 hal yang akan terjadi ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan ini akan kita bangun selama 2025. Yang pertama saudara, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang berproses. Hidup kita akan diproses. Proses dari, kalau saudara tahu produksi, proses dari barang belum jadi, barang mentah, diproses sedemikian rupa setengah jadi, diproses sedemikian rupa barang jadi, diproses sedemikian rupa jadi barang yang berkualitas untuk bisa dijual, bermanfaat. Proses kehidupan kita, Tuhan ingin memproses hidup kita. Makanya kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, otomatis hidup kita akan diproses oleh Tuhan. Makanya ayat 2 di dalam Yohanes 15 ini katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah saudara perhatikan, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, itu gak cuma sekedar hal-hal yang rohani-rohani gitu. Kalau terkoneksi dengan Tuhan gak cuma sekedar kita lagi nyanyi-nyanyi lagu rohani, doa rohani dan lain sebagainya. Karena ada doa yang gak rohani juga saudara. Ya kita doa-doa sepertinya rohani banget. No. Justru saudara ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, hal pertama yang terjadi yang Yesus katakan adalah kita akan diproses. Kehidupan kita akan diproses dari barang yang rongsokan jadi barang jadi barang yang bagus. Dari barang yang setengah matang jadi barang yang matang. Jadi dari barang yang mentah jadi barang yang betul-betul bisa berkualitas. Kita diproses, hidup kita jadi lebih baik kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan amin. Hidup kita jadi lebih berkualitas kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita gak cuma sekedar diam di satu tempat, stagnasi di satu tempat. Tapi kita bisa terus berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Asalkan kita terkoneksi dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang terkoneksi dengan Tuhan harusnya menyadari bahwa hidupnya pasti akan diproses. Nah cuman yang jadi masalahnya adalah proses itu
memang nggak nyaman. Proses itu diubek-ubek, proses itu dikocok-kocok. Proses itu kayaknya digoncang sepertinya. Proses itu sepertinya dibakar. Proses itu mungkin mengalami pembakaran. Mungkin mengalami irisan-irisan. Mungkin mengalami pemotongan-pemotongan seperti yang ayat tadi katakan. Jadi setiap orang harus menyadari. Dan orang yang tahu bahwa hidupnya diproses oleh Tuhan, tapi menolak prosesnya Tuhan, lari dari prosesnya Tuhan, maka dia akan menghadapi kehidupan yang tidak terproses. Orang-orang yang lari atau menghindari proses dari Tuhan, pasti hidupnya nggak akan nyampe kemana-mana. Hidupnya pasti stuck di satu tempat. Saudara pernah ngerti ya, kalau ada orang yang stuck di satu tempat itu frustasi loh. Saya nggak tahu saudara banyak di antara saudara yang sedang stuck di satu tempat hari ini. Karena kemungkinan ada di antara kita yang sedang melarikan diri dari prosesnya Tuhan. Yang sedang melarikan diri dari pemotongannya Tuhan. Tapi mereka yang menjalani proses dari Tuhan, dan dia mau mengerjakan proses itu, pasti memang gak nyaman, tetapi ujungnya selalu akan ada perbaikan dalam hidupnya. Selalu akan ada peningkatan dalam hidupnya. Selalu ada kualitas baru dalam kehidupannya. Selalu ada tempat yang lebih tinggi yang bisa dia masuk ke sana karena dia ngalamin proses naik kelas. Ujian, testing, pressure, challenges, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita sebetulnya itu adalah mereveal atau menyingkapkan, membukakan kebenaran bahwa tantangan itu nilai dari seberapa nempelnya kita sama Tuhan. Kalau saudara tahu pohon, ada rantingnya, ya kan? Ranting itu carangnya. Nah carangnya itu begitu kena tiup angin sedikit, pluk, dia patah rantingnya, artinya dia nggak kuat nempelnya. Apalagi kalau udah digandulin sama buah. Begitu ada angin sedikit, ada corot ya saudara ya. Apa namanya, nyaplok gitu. Aduh kok bahasa ini kacau banget ya hari ini. Corot ngapain? Ya pokoknya gitu ya, sudah ngerti. Itu si rantingnya karena udah berat sama buah terus digandolin sama corot terus langsung patah gitu. Oh berarti memang dia gak kuat. Sudah perhatikan, semua ujian dalam hidup kita, tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi pada saat kita diproses, sebetulnya itu untuk menunjukkan sekuat apa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sekuat apa kita nempel dan berharap kepada Tuhan. Ini penting banget ya saudara. Jadi Tuhan mau memproses kehidupan kita. Yang pertama itu dalam hal dipotong. Saudara, adalah hal yang memang kita harus potong dalam kehidupan kita. Kalau ada mungkin kebiasaan-kebiasaan untuk jajan yang gak puguh gitu ya. Belanja-belanja yang keuangannya itu gak diatur dengan baik. Pokoknya karena punya kartu kredit gesek aja bayar urusan belakangan. Gak tertib, gak disiplin dengan keuangan. Itu menyebabkan kehidupannya dikejar-kejar sama debt collector mungkin. Dikejar-kejar sama orang-orang yang nagih hutang. Dan itu gak nyaman sama sekali. Itu bukankah itu adalah api saudara. Tapi lebih baik kita mengalami api dari Tuhan daripada api dari dunia. Lebih baik ngalamin api dari Tuhan daripada api dari setan. Apalagi api yang membakar sebuah kota. Betul kan saudara? Dan itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita diproses oleh Tuhan dengan cara apa? Taat untuk bisa disiplin. Potong pengeluaran yang gak perlu. Kalau sampai ada utang-utang yang karena memang pengeluaran kita gak teratur. Atau mungkin karena kita gak punya budget yang benar. Maka kita udah harus berani potong pengeluaran-pengeluaran yang ini udah terlalu boros. Ini udah gak bisa nih. Berani potong saudara. Sehingga kita bisa dimerdekakan dari hutang kemana-mana. Yang bersama dengan saya katakan angguk aja, angguk kepala aja. Nggak usah katakan apa-apa saudara. Jadi ada misalnya zona nyaman, diam di zona nyaman. Udah males gitu, mager gitu. Suruh ngapa-ngapain juga, udah mager aja. Terus udahnya nge-scroll aja terus. Saudara kalau memang kita pakai waktu kita dengan gak benar saudara. Maka kita mesti berani potong waktu yang memang gak efisien, gak efektif buat kita. Berani potong saudara. Kalau enggak hidup kita gak akan sampai kemana-mana. Ini proses pemotongan yang daripada Tuhan yang harus kita jalanin. Dan kalau Tuhan bicara ini sama kita, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan pergaulan yang buruk, hubungan-hubungan yang membawa kita kepada hubungan yang toksik. Gak membawa kita jadi benar, malah membawa kita jadi tersesat.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh bukan yang belah sini ya. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang bijak. Dengan siapa kita bergaul? Kalau memang pergaulan kita membawa kepada hubungan yang toksik atau membawa kepada hubungan yang menghancurkan kita, oh Tuhan, my goodness. Memang gak nyaman mungkin, kita harus berani potong itu saudara. Dan Tuhan ngajarin kita bahwa dia akan potong itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia karena berjalan menurut nasihat orang bijak. Berdiri di jalan orang benar dan duduk dalam kumpulan orang yang takut akan Tuhan. Apalagi ditambah kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang dilakukannya pasti akan berhasil. Berbuah banyak kehidupannya karena dia bisa potong waktu yang salah, potong pergaulan yang salah, potong pengeluaran yang salah, potong segala sesuatu yang salah. Itu adalah proses dari Tuhan untuk kita bisa menang dalam kehidupan kita di tahun 2025. Yang kedua, kalau pembersihan. Biasa kan kata bersih itu kan ngebersihin ya saudara. Bersihin berarti ada yang kotor dong. Ada yang mesti disikat, ada yang mesti diberesin gitu. Nah sama saudara, dalam kehidupan kita juga seringkali ada hal-hal yang bikin kita kotor gitu. Saya harus jujur sama saudara, setiap kali saya turun dari mimbar atau saya pelayanan di mana gitu, setiap kali saya melayani sesuatu atau melakukan sesuatu dalam pelayanan, selalu saya masuk kamar dulu, saya akan bilang begini, Tuhan tolong bersihin saya, karena saya gak mau saya jadi sombong. Saya gak mau saya jadi arogan, saya gak mau saya jadi tinggi hati, saya gak mau saya jadi orang yang kayaknya saya lebih hebat dari orang yang lain gitu. Enggak, walaupun Tuhan mungkin percayakan kepercayaan yang lebih tinggi, kepercayaan yang lebih besar misalnya. Tapi saya selalu bilang Tuhan saya hanya hamba yang melakukan apa yang saya lakukan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya tahu kecenderungan saya bisa jadi sombong. Saya harus bersihin pikiran saya. Kalau saya habis makan gak cuci piring, piring itu gak akan dipakai lagi untuk keperluan yang selanjutnya. Sudah bersama dengan saya? Kalau kita habis minum kopi, terus kita gak bersihin, besok-besok gak ada yang mau pakai cangkir kita. Karena apa? Masih kotor. Makanya setelah kita dipakai untuk sesuatu, bersihin cepat-cepat supaya besok bisa dipakai lagi. Makanya dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali kita mesti membersihkan pikiran, mata. Aduh, ada begitu banyak hati kita yang mungkin nyerong-nyerong saudara. Bagaimana dengan kepahitan? Itu mesti diberesin. Bagaimana dengan kemarahan yang gak beres-beres gitu. Sakit hati sama orang. Tersinggung gak habis-habis. Dari tahun ke tahun ngomongnya negatif terus gitu. Pasti ada yang kotor di dalam yang mesti dibersihin. Dan Tuhan mau membersihkan kita dari itu semua. Dan kalau kita terkoneksi dengan dia, otomatis proses itu akan berjalan. Tapi kalau ada orang-orang yang menghindar dari pembersihan, menghindar dari pemotongan, sehingga dia bilang, terlalu capek, terlalu sakit, gak nyaman Tuhan, gak mau saya. Keenakan dia kalau gue ampunin misalnya gitu. Lalu pada akhirnya kita lari dari proses tersebut, kita gak akan ngalamin kemenangan. Kita gak akan ngalamin pertumbuhan. Kita gak akan ngalamin buah yang baik dan buah yang baru, buah yang semakin banyak dari Tuhan. Bagaimana dengan kekecewaan, egois, iri hati, jealous terus ngelihat orang yang berhasil, marah. Ngelihat temennya naik pangkat, cemburu. Terus ngebanding-bandingin gaji dia segitu, gaji gue cuma segini. Terus akhirnya disimpan, terus itu akhirnya jadi ngotorin pikirannya. Bersihkan itu semua. Tapi kita gak bisa bersihin itu kalau kita gak terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kecenderungan daging kita lebih kuat daripada kecenderungan roh kita. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kecenderungan roh itulah yang akan mendrive kita untuk bisa, oh iya saya tahu ini kedagingan, oh iya saya tahu. Nah sering kali orang udah gak sadar ini kedagingan atau bukan. Iri hati, cemburu, marah sama keberhasilan orang dan lain sebagainya, itu adalah sampah yang harus kita bersihkan dalam hidup kita. Nah pertanyaan sekarang adalah bagaimana sikap kita, reaktif atau responsif? Reaktif itu kita jadi negatif ketika ditegur. Reaktif kita jadi negatif ketika kita dikasih tahu. Ketika diajarin kita, enak aja, emang cuma lu yang bisa, gue juga bisa. Apa lu, siapa lu, nasihat-nasihatin gue, kira-kira gitu. Itu reaktif saudara, tapi kalau responsif begitu ditegur, begitu ya, wah saya harus introspeksi nih, iya juga ya, mungkin saya salah nih, Tuhan ampunin saya. Itu kita dibersihin saudara. Jadi proses kalau terkoneksi dengan Tuhan, lebih mudah kita diproses daripada kita disconnected dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Membersihkan hidup kita sekaligus membuat kita semakin berkualitas, semakin berbuah banyak,
semakin kuat kehidupan kita dan hidup dalam kemenangan. Itu yang keberapa saudara? Yang kedua, yang ketiga sekarang. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan maka kita akan berpadu dengan Tuhan. Berpadu itu artinya kita sinkron dengan Tuhan. Artinya kita nempel dengan Tuhan. Artinya kita nyatu dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Ada satu ayat dari tadi yang kita sudah baca. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, saya pernah bagikan ini buat saudara sekitar 2,5 tahun yang lalu. Saya masih ada catatan khotbahnya soalnya, jadi saya tahu. Ada satu quote saudara yang bagus banget. Apa yang keluar dari sesuatu bergantung hidup pada sesuatu. Bisa next gak? Ada slide-nya, tolong di next. Apa yang keluar dari sesuatu bergantung hidup pada sesuatu. Dan ketika mati akan kembali kepada sesuatu. Saya berharap ada banyak di antara saudara yang ingat ini. Apa yang keluar dari tanah ini pohon, bergantung hidup pada tanah ini. Dan waktu nanti pohon ini mati, dia akan kembali kepada tanah. Anggap ini tanahnya luas, saudara. Apa yang keluar dari tanah, bergantung hidup pada tanah. Dan waktu dia mati, dia akan kembali kepada tanah. Itu kebenaran luar biasa. Karena dari kebenaran ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, mengingatkan kepada saudara bahwa ketika Tuhan menginginkan sesuatu, Tuhan berfirman kepada sesuatu. Kejadian 1 ayat yang ke-11, ketika Tuhan menginginkan tumbuh-tumbuhan, maka dia berfirman kepada tanah, hai tanah, keluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, tunas-tunas yang berbiji, tumbuh-tumbuhan dengan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya tumbuh-tumbuhan itu ada di dalam dunia ini, ada dalam bumi ini. Jadi Tuhan berfirman kepada tanah, maka tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan bergantung hidup dari tanah. Dan kalau dia mati, dia akan kembali kepada tanah. Dan ketika Tuhan mau, ayat yang ke-20, ketika Tuhan mau ikan atau hewan atau semua makhluk hidup yang ada di air, Tuhan berfirman kepada air, hendaklah air keluarkan sesuatu makhluk hidup atau apapun yang hidup di dalam air, keluarkan dari situ. Lalu segala sesuatu yang hidup di air, karena keluar dari air, bergantung hidup pada air. Dan kalau mati pasti masuk lagi ke air. Dan ketika Tuhan menginginkan binatang-binatang yang ada di atas muka bumi ini, semua hewan, semua cattle, ternak ya, semua sapi, kambing, babi, domba, dengan semua ayam. Biasanya kalau orang di Kalimantan tuh bilang ikan itu ayam. Apa terbalik ya? Hah? Betul ya? Kan itu ada ikan. Oh, ayamnya ikan, kata gitu saudara. Oh iya, oke lah. Nah jadi kalau Tuhan mau itu semua, lalu Tuhan mulai berfirman kepada bumi. Dan dia bilang, keluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Makanya binatang-binatang itu bergantung kepada bumi. Apa yang tumbuh dari bumi, mereka makan dari situ. Bergantung dari situ. Dan waktu mati mereka akan kembali ke situ. Dan ini prinsip yang bagus saudara. Ketika ikan bilang saya mau keluar dari air, sumber di mana dia berasal, maka pada saat itu juga dia sedang memulai kematiannya. Ketika pohon bilang bahwa I'm pulling out from this soil, I'm pulling out. Saya mau keluar dari sini dan saya gak mau lagi berhubungan dengan itu. Karena enak amat, itu adanya di air, saya ada di tanah melulu. Saya gak mau, dia mau pindah ke situ. The moment pohon itu bilang I'm pulling out, saya mau keluar, dia sedang memulai kematiannya. Sama dengan binatang juga sama saudara. Dan yang uniknya adalah ini saudara. Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Sehingga ketika dia udah berfirman lalu dia mulai mengambil tanah dari debu dan tanah. Lalu dia mulai membentuk manusia dengan bodinya, dengan tubuhnya, dengan fisiknya. Jadilah manusia, berdirilah dia di situ tetapi dia belum hidup. Tapi dia sudah ada bentuknya. Dan ketika Tuhan katakan, aku akan jadikan manusia ini makhluk yang hidup. Dia hembuskan rohnya keluar dari dirinya. Dan manusia pada saat itu menjadi manusia yang hidup. Makanya kenapa manusia ketika terlepas dari Tuhan,
ketika disconnected dengan Tuhan, apalagi waktu dia bilang saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu agama-agamaan, saya nggak perlu ibadah-ibadahan, saya nggak perlu tuh yang rohani-rohanian, saya nggak perlu karena saya udah punya semua, saya cukup buat semuanya, saya nggak perlu yang gitu-gituan, doa apalagi, baca Alkitab itu buku apa juga, saya nggak perlu yang gitu-gituan. Ketika manusia pulling out from God, ketika manusia disconnected dengan Tuhan, sebenarnya manusia sedang merencanakan dan sedang memulai kematiannya. Tapi Pak, Adam dan Hawa kan gak mati. Dibilangnya mati ketika kamu makan buah itu kamu mati. Buktinya enggak. Adam hidup 900 tahun. Jangan lupa dia terbuat dari tanah. Betul? Iya, dia terbuat dari tanah. Makanya tubuhnya butuh nasi. Adam butuh roti sih, bukan nasi. Makanya secara jasmani fisiknya manusia masih bisa makan semua yang dari hasil dari tanah. Karena apa? Karena manusia berasal dari tanah memang. Masih bisa hidup. Tapi jangan lupa, ketika disconnected dengan Tuhan, rohnya manusia yang menyebabkan dia termotivasi, yang membuat dia mampu untuk melakukan perkara-perkara rohani, justru jadi putus, jadi terhilang dia. Dia jadi mati secara roh. Dan orang yang mati secara roh, walaupun tubuh jasmaninya hidup, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Karena dia udah gak terkoneksi dengan sang pencipta yang ada di alam roh. Jadi kita ini sebetulnya adalah manusia roh, saudara. Kita semua ini terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sombong bilang bahwa I don't need God, saya gak perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan karena kita berasal dari Tuhan. Makanya kita bergantung kepada Tuhan. Makanya kita mati nanti akan kembali kepada Tuhan. Nah, orang yang terdisconnect dengan Tuhan ketika mati dia mau kemana? Saudara perhatikan ini baik-baik, ini penting banget nih. Kita adalah manusia roh yang mengenakan pakaian jasmani. Jadi kita bukan manusia jasmani yang punya roh. Kita adalah manusia roh yang memakai tubuh jasmani. Jadi kalau tubuh jasmani kita mati dan kembali kepada tanah, it's okay. Roh kita kembali kepada Tuhan. Roh kita akan bersama-sama lagi dengan Tuhan dan nanti dia akan kasih tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, khotbah yang berbeda. Tapi roh kita gak mati karena roh kita akan kembali kepada roh Tuhan, bersama-sama dengan roh Tuhan. Tapi kalau kita disconnected dengan Tuhan, bayangin roh kita gak tahu sampainya kemana. Hilangnya kemana, itu dalam kekekalan, dalam kegelapan yang gak akan pernah bisa disentuh. Dalam kegelapan yang gak akan pernah bisa dimasukin juga, dan gak akan pernah bisa keluar dari situ juga. Jadi karena kita adalah manusia roh, yang mengenakan pakaian jasmani, jasmani keluar dari tanah, bergantung hidup pada tanah, mati akan kembali kepada tanah. Tapi roh kita keluar dari Allah, bergantung hidup pada Allah, dan waktu kita mati, kita akan kembali kepada Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja kata Yesus, ya betul. Tapi bukan berarti gak butuh roti. Butuh karena tubuh kita dari tanah. Kita masih butuh yang lahir dari tanah, puji Tuhan loh. Beras itu dari padi, padi itu tumbuh di tanah. Dan kita masih bisa makan semua yang dari tanah. Jadi kalau ditanya, saudara makan apa? Makan tanah jawabnya. Karena semuanya berasal dari tanah. Termasuk kambing, domba, embe dan segala macam teman-temannya. Itu semuanya makan rumput, makan ini segala macam. Semua dari tanah. Jadi dengan kata lain kita makan tanah. Tapi jangan lupa roh kita harus makan sesuatu yang dari roh Allah sendiri. Roh kita harus makan sesuatu yang dari firman Allah yang adalah roh yang hidup. Yang membangkitkan kita. Kecenderungan manusia itu memuaskan dan mengenyangkan jasmaninya. Itu wajar karena terbuat dari bumi. Kita semua bikin badan kita jadi keren. Saya sebenarnya tempted sih mau kasih saudara pegang ini saya nih. Ini Gatot Kaca nih. Hot gitu. Wih kencang. Ininya kencang. Rohnya lembek. Sudah ngerti maksud saya? Jadi jangan cuma peduli sama yang jasmani dong. Karena yang jasmani oke, bisa hidup bagus, oke bisa tumbuh bagus, oke bisa tambah cantik. Orang gile kalau ditanya, Ci umur berapa? Umur berapa coba si Aci bilang. Oh Aci kira-kira umurnya kayaknya 45 deh. Salah 85. Kenapa Ci? Oh skincare. Perawatan ini, perawatan itu segala macam. Hei saudara, yang di luar ini bisa tambah cantik loh.
Tapi kenapa yang di dalam gak dipercantik? Kenapa rohnya gak dipercantik? Kenapa rohnya gak diperkuat sementara yang di luarnya dikuatin terus gitu? Makan vitamin ini, vitamin itu segala macam. Tapi vitamin rohaninya dimakan apa enggak? Ini penting banget buat kita. Jadi jangan lupa, karena kita juga terbuat dari roh dan firman. Maka kita harus memuaskan dan mengenyangkan roh kita dengan keinginan roh dan keinginan firman. Ada yang natural, kita memang natural saudara. Tapi ada sesuatu yang supernatural yang juga kita bisa alamin dalam hidup kita. Yang natural, ya ini natural, kita terbuat dari tanah, kita natural. Secara natural, Abraham dan Sarah istrinya gak mungkin bisa punya anak ketika usia 75 tahun. Sarah istrinya umur 60 tahun, Tuhan berfirman kamu akan punya anak dan keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Hah? Secara natural gak mungkin. Sarah juga ketawa di belakang layar. Dia bilang, mana mungkin. Oh saya udah mati haid, saya udah gak bisa, saya udah gak subur sama sekali. Tuhan saya udah 75 tahun, maaf yang 75 tahun bukannya berarti saudara gak bisa. Tetapi kebanyakan 75 tahun udah cuma sekedar pandangan hidup aja tuh. Saudara gak ngerti gak apa-apa sih saudara. Tapi secara natural gak mungkin bisa. Secara natural. Tapi karena Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang supernatural. Dan firman-Nya adalah firman supernatural. Maka walaupun natural bisa menghambat kita. Yang supernatural gak akan pernah bisa dihambat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Yes. Oh secara natural Petrus bisa bilang bahwa di sekitar saya ini badai, topan, saya ada di tengah laut, mati tenggelam secara natural. Nggak mungkin bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau secara supernatural Yesus katakan, Petrus berjalan di atas air. Petrus secara supernatural, dia bisa berjalan di atas air. Walaupun secara natural nggak mungkin bisa, mustahil secara natural. Nothing is impossible secara supernatural. Jadi makanya saudara jangan lupa untuk membangun hal-hal yang supernatural. Membangun sesuatu yang lebih daripada natural, which is roh kita. Jadi Tuhan mau sementara kita terkoneksi dengan Dia, kita abide in Him, kita nempel sama Dia saudara. Dan kita bisa kuat di dalam Dia, itu yang kedua. Secara supernatural kita akan ngalamin hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga, tadi yang pertama kalau kita terkoneksi dengan Tuhan maka kita akan menjadi orang-orang yang diproses. Yang kedua, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan abide, kita akan berpadu dengan Tuhan, nyatu dengan Tuhan, itu proses itu masuk tuh. Ya, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Rohnya. Roh kita, rohnya Tuhan. Terus kita akan terkoneksi dengan Dia. Lalu yang ketiga, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita pasti akan berbuah, menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat yang kelima katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul sudah. Di luar Tuhan kita gak bisa bikin apa-apa. Aduh saya ngaku banget deh Tuhan. Kalau Tuhan gak ada nih, kalau Tuhan gak ada bersama dengan saya ini bisa apa sih sebenarnya? Oh iya saudara. Justru kita berbuah karena kita nempel sama Dia. Ada orang dalam dunia ini bisa menghasilkan buah yang begitu banyak. Tapi dengar baik-baik saudara. Buah yang banyak kalau gak terkoneksi kepada Tuhan, maka rantingnya akan jadi kering. Saya mau bilang ini sama saudara. Perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan harus potong ranting? Ini kebenaran yang luar biasa. Kenapa Tuhan harus bersihkan ranting? Kalau ada 5 carang, ini semua menghasilkan buah nih saudara. Oke? Biasanya kalau carang ini menghasilkan buah, maka buah yang berikutnya biasanya, itu buahnya gak jadi bagus. Makanya si ranting ini harus dipotong. Potongnya bukan dihabisin ya saudara, potongnya itu cuma potong ranting yang dia udah berbuah. Supaya apa? Supaya keluar ranting baru yang bisa menghasilkan buah yang lebih seger. Orang-orang yang nanam-nanam biasanya ngerti ini. Saudara pelajarin aja baik-baik. Makanya kenapa Tuhan mesti bersihin supaya kita semakin berbuah semakin banyak. Dan demikian juga pada saat kita berbuah katanya, kita harus selalu nempel sama Dia. Pasti akan menghasilkan buah. Jalanin proses untuk bisa dibersihkan, pasti akan berbuah. Nah model berbuah di dalam kekristenan ada 2 saudara. Dunia ini bisa berbuah macam-macam tapi ujungnya sekali lagi pasti akan mendatangkan kebusukan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan gak ada kebusukan, gak ada pembusukan, tapi yang ada adalah penyegaran. Waktu kita berbuah, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 bilang apa saudara? Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan maksud saya, waktu kita terkoneksi dengan rohnya, waktu kita terkoneksi dengan Dia, maka kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus terkoneksi dengan kamu.
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yerusalem, seluruh Yudea, sampai kepada ujung bumi. Yang pertama saudara, akibat terkoneksi dengan Allah maka kita akan menerima karunia dari Roh Kudus. Ada karunia-karunia Roh Kudus, ini luar biasa saudara. Ada orang yang bisa kerja bukan karena karunia Roh Kudus tapi karena kemampuannya sendiri. Tapi kalau orang-orang yang percaya dan menempel sama Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, dia bisa bekerja dengan karunia-karunia roh. Itu ada karunia untuk memimpin, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk bisa menasehati, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk memberi, ada karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, itu yang rohani. Ada karunia-karunia hikmat, ada karunia untuk mengatakan hikmat, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak karunia yang Tuhan sediakan buat kita ketika kita terkoneksi dengan Dia. Itu hadiah. Karunia itu gift namanya. Gift itu kan hadiah, pemberian. Jadi kita gak usah mengusahakan sesuatu untuk dapetin karunia. Karena karunia itu adalah kasih, karunianya Tuhan. Pemberiannya Tuhan buat kita. Dia lihat kebutuhan kita apa, dia berikan sesuai kebutuhan kita. Waktu kita melayani, waktu kita bekerja, waktu kita di mana, kita butuh hikmat. Tuhan kasih karunia hikmat buat kita walaupun di marketplace, bukan cuma dalam pelayanan gereja. Dia kasih karunia hikmat itu buat kita. Dia kasih karunia kekuatan untuk bisa melihat visi. Itu karunia untuk bisa melihat masa depan kira-kira. Bernubuat, mengatakan sesuatu, memprediksi sesuatu. Itu karunia saudara. Dan Tuhan berikan itu buat kita waktu kita terkoneksi dengan Dia. Itu hal yang pertama. Namun hal yang kedua saudara. Saya mau kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh. Nah ini dia. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang bersama dengan saya katakan amin. Akibat terhubung dengan Allah yang kedua adalah berbuah, yaitu buah roh. Nah buah roh beda dengan karunia roh. Buah roh itu bicara mengenai proses kehidupan yang kita jalani dan pada akhirnya menghasilkan buah. Dan itu harus kita lewatin. Gak bisa kita minta. Saudara kalau penguasaan diri, kalau saudara udah gak bisa menguasain diri, marah gitu enggak. Terus saudara berdoa sama Tuhan gini, maafkan saya, biasanya kan kita suka marah sama orang-orang yang betul-betul jengkel kita, gitu. Kalau laki-laki gue udah ini, Tuhan gitu ya. Terus kita berdoa, Tuhan berikan saya penguasaan diri. Gak bisa. Begitu dia toel kita langsung tonjok dia. Jadi susah buat berdoa untuk penguasaan diri. Yang ada apa? Begitu dia toel kita, penguasaan diri itu udah harus diaktifat di dalam diri kita. Itu penguasaan diri. Mesti dikerjakan. Enggak bisa cuma didoakan. Makanya buah roh itu adalah hasil. Kita enggak dapetin buah dalam satu hari. Kita dapetin buah setelah menjalankan proses yang panjang. Mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita justru mengeluarkan buah dari kehidupan kita sehari-hari. Itu bentuknya apa? Namanya karakter. Jadi kalau karunia roh itu disebut karisma. Tapi kalau buah roh itu disebut karakter. Nah karisma dan karakter harus hand in hand. Harus bekerja bersama-sama. Saudara kalau kita punya orang-orang yang berkarisma. Itu ada contohnya di Alkitab. Ada yang namanya Absalom. Seorang yang berkarisma. Dia tuh lebih ganteng dari semua yang ada di Israel katanya. Tapi dia gak lebih ganteng dari yang sedang khotbah. Dan kenapa selalu ke situ sih dibawanya ya? Kenapa? Coba pertanyaan saya. Itu jawab cepat. Absalom itu lebih ganteng katanya dari semua orang yang ada di Israel. Anak Raja Daud loh saudara. Rambutnya, di sini siapa yang paling tebal rambutnya? Nggak ada yang ngalahin. Dia tebalnya luar biasa. Panjang rambutnya, nggak pernah digunting, nggak pernah dicukur maksudnya. Ini orang berkarisma luar biasa. Orang-orang kalau ngeliat, Absalom keren banget, hebat. Orang bisa punya karisma, orang bisa punya semua yang hebat dengan keahliannya, dengan kepandaian dia bicara, misalnya saudara. Dan apapun, dia bisa hebat luar biasa. Tapi dengar saudara, karisma tanpa karakter itu membunuh orang yang punya karisma. Akhirnya Absalom yang seharusnya dia tunduk sama bapaknya yang adalah raja, dia mau kudeta bapaknya dan ambil kedudukan bapaknya sebagai raja. Dia kudeta bapaknya. Karismanya bagus, tapi gak punya karakter. Sama saudara, dalam perusahaan waktu kita kerja di kantor misalnya.
Orangnya hebat, pinter, wih luar biasa. Wih teori ini, teori itu keluar cepet banget. Tapi setiap kali ngobrol sama orang berantem. Setiap kali idenya gak diterima, dia berontak, dia marah. Dia keluar dari perusahaan. Emangnya cuma perusahaan ini bisa kasih gue makan. Udahnya apa? Udahnya susah sendiri karena gak ada yang mau terima dia. Sudah ngerti maksud saya? Jadi karisma bagus saudara. Tapi kalau gak punya karakter, kita akan dibuang. Makanya saya lebih memilih karakter daripada karisma. Kenapa? Karena karakter itu harus dikerjakan. Karisma bisa didapatkan dari Tuhan memberi kepada kita. Tapi karisma kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karakter kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang bersama dengan saya katakan amin. Jadi setelah kita terkoneksi dengan Tuhan, pasti kita akan menghasilkan buah yang Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Sekali lagi saudara, buah roh dan karunia roh itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang yang akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Sekali lagi saudara, karunia roh, buah roh itu adalah perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun jangan lupa, orang yang mengalami perubahan dalam kehidupannya seharusnya juga mengalami perubahan waktu dia berperan dalam kehidupannya. Makanya gereja kita nih dalam life group ya saudara ya, itu di situ kita diproses ketemu sama orang. Kita diproses betul-betul, aduh ini karakter kita diubahkan di situ. Kita nggak bisa ngerubah karakter tanpa ketemu sama orang. Kita nggak bisa jadi lebih baik tanpa ketemu, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita nggak mungkin jadi lebih baik kalau kita nggak ada dalam sebuah komunitas. Nggak ada di dalam pertemanan dengan orang-orang. Karena pasti aja yang ngejengkelin ada, pasti yang bikin sakit hati ada, pasti yang bikin kecewa ada, pasti. Tapi di situ roh pengampunan itu, karunia, maksud saya orang untuk bisa mengampuni itu bisa terjadi di situ. Dan di situ karakternya terbentuk. Dia bisa sabar sama orang lain. Dia bisa nahan emosi sama orang lain. Kalau dia bekerja bersama-sama di dalam sebuah komunitas untuk mengalami perubahan. Mari kita berubah peran saudara. Jangan cuma sekedar jadi penonton. Jangan cuma sekedar jadi komentator. Mari rubah peran sekarang menjadi pemain. Dan sekaligus menjadi kontributor. Kadang-kadang misi kita ada, tahu misi, yes, puji Tuhan. No. Kalau kita udah berubah dalam karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa melayani. Mari kita rubah peran kita sekarang. Jangan cuma sekedar ngeliatin orang pergi misi. Tahun ini rencanakan saudara untuk bisa pergi misi. Itu perubahan peran namanya. Saudara gak cuma ngeliatin orang yang bisa melayani gitu. Padahal saudara bisa main gitar, saudara bisa main musik, saudara bisa bikin pujian, saudara bisa nari, saudara bisa jadi asyir, saudara bisa jadi banyak hal yang saudara bisa kerjakan. Sebetulnya saudara punya keahlian. Tapi sementara ini ya hanya jadi penonton saja. Kalau saudara diubahkan oleh Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, saudara pasti akan ngalamin perubahan peran juga. Gimana? Saudara pasti akan ngerasa ada satu beban tersendiri, saya harus melayani Tuhan. Itu terjadi perubahan peran di situ. Jadi orang yang terkoneksi dengan Tuhan pasti akan berbuah hidupnya. Saya tutup dengan bagian yang terakhir. Kalau orang yang terkoneksi dengan Tuhan yang keempat, dia pasti akan berdoa. Dia pasti akan suka berdoa. Kenapa saudara? Karena ini jawabannya. Ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sekali lagi, yang saya bold, yang saya hitamkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, orang yang terkoneksi dengan Tuhan, yang sudah ngalamin begitu banyak proses dari Tuhan, adalah orang-orang yang udah gak egois lagi. Orang-orang yang egois itu udah dikikis. Orang-orang yang kepentingan buat dirinya sendiri itu udah terkikis. Orang-orang yang me, and myself udah terkikis. Ingat saudara, the biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, itu semuanya terkikis. Dan waktu itu terkikis, kita minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan tahu permintaannya itu bukan cuma buat dirinya sendiri. Tuhan tahu bahwa permintaannya itu adalah buat kepentingan orang banyak. Tuhan, saya minta hikmat daripada Tuhan. Buat apa kalau Tuhan tanya? Tuhan, saya selalu berdoa setiap pagi. Tuhan tolong berikan saya karunia hikmat untuk bisa memimpin umatmu yang besar ini. Saya minta karunia, bukan cuma buat diri saya. Saya minta hikmat Tuhan supaya saya bisa memimpin umatmu. Supaya bisa tahan dan saya bisa kuat, saya bisa ngerti apa yang harus saya lakukan. Kemana saya harus memimpin. Tuhan berikan karunia yang besar, karunia hikmat saya minta sama Tuhan. Doa saya bukannya untuk diri saya sendiri. Nah, orang yang terkoneksi dengan Tuhan, doanya pasti bukan buat dirinya sendiri. Makanya waktu Tuhan ngerti bahwa dia berdoa, itu pasti akan nguntungin banyak orang. Doanya walaupun seolah-olah seperti buat dirinya sendiri, Tuhan berkati saya.
Seperti doa Yabes. Berkati saya berlimpah-limpah. Perluas area hidup saya. Perluas dampak kehidupan saya. Influence kehidupan saya. Bukan buat kesombongannya. Tapi buat mempengaruhi hidup orang lain. Membangun kehidupan orang lain. Dan Tuhan lihat setiap doa yang kita naikkan bukan buat ego kita. Tapi setiap doa yang kita naikkan untuk kepentingan kerajaan sorga. Dan kalau kita bisa berdoa seperti ini, semua doa kita pasti akan dijawab. Maka kita pasti akan suka berdoa. Yang bersama dengan saya katakan amin. Saudara percayalah bahwa Tuhan itu mendengar doa kita, amin. Saya pernah sampaikan pada saudara ya, dalam khotbah-khotbah yang lalu. Tuhan itu mendengar doa kita loh. Tuhan itu mendengar doa kita. Mazmur 66 ayat 19 bilang sesungguhnya Allah telah mendengar dan telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tuhan dengar doa kita. Apa yang saudara lagi doain hari ini? Cuman memang jawaban doa Tuhan itu cuma 3. Dia jawab iya langsung, dia jawab tidak, dan dia jawab tunggu. Nah ketika Tuhan jawab iya, kita senang, yes, puji Tuhan, mujizat terjadi, doa saya dijawab, saya diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang pasti gini, Tuhan mendengar doa kita dan dia menjawab doa kita. Yeremia 33 ayat yang ketiga katakan apa? Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan padamu hal yang besar yang tidak terpahami dan hal yang tidak kau ketahui. Dengar baik-baik saudara, mengucap syukurlah kalau doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Berterima kasihlah kalau doa kita nggak selalu dijawab oleh Tuhan. Dan dia bilang tidak. Kenapa? Bayangin nggak? Kita berdoa. Ada yang jomblo-jomblo berdoa buat pasangan hidup. Tuhan tolong. Saya mau yang ini Tuhan tolong. Terus Tuhan bilang enggak. Terus kita ngotot. Tuhan tutup jalan. Enggak. Marah sama Tuhan. Ngambek sama Tuhan. Nggak tahunya saudara. Nggak tahunya nih. Dapat yang memang. Dengar saya. Itu seizin Tuhan. Dan itu memang adalah jalannya Tuhan. Diarahkan ke situ, terus dia dapat sini. Begitu dapat, wih kehidupan yang luar biasa, wah hebat banget. Terus dia bilang gini, untung gak yang itu. Karena rupanya ada yang lebih baik saudara. Kalau Tuhan jawab tidak, artinya dia punya yang terbaik buat kita. Kalau kita nganggap waktu kita berdoa, Tuhan ini yang terbaik. Buat Tuhan itu cuman baik. Kalau buat kita itu yang terbaik dan buat Tuhan itu yang baik saja, maka maukah kita percaya kepada Tuhan untuk yang terbaik versinya Tuhan? Karena yang terbaik versi kita belum tentu terbaik versinya Tuhan. Tapi kalau versi terbaiknya Tuhan, pasti itu versi double terbaiknya kita. Yang bersama dengan saya katakan amin. Jadi Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan juga menjawab doa kita. Nah sekarang pastor, bagaimana kalau Tuhan bilang tunggu? Nah ini penting saudara. Tuhan gak jawab iya, Tuhan juga gak jawab enggak. Suruh tunggu, saudara tahu gak? Ketika Daniel di Alkitab, itu dia dijebak. Pendek cerita ya, karena saya gak punya banyak waktu ceritakan. Tapi waktu Daniel dijebak, karena dia suka berdoa 3 kali sehari, lalu dia dijebak. Karena banyak orang gak suka sama dia, lalu dijebak. Ada aturan dari pemerintah, dari raja, bahwa orang gak boleh minta sesuatu kepada yang lain kecuali pada raja dalam certain days gitu kira-kira. Lalu Daniel dengar ini kan, lalu dia mulai berdoa sama Tuhan. Saya yakin doanya begini, kalau kamu ketahuan minta sama yang lain, kamu masuk kepada gua singa, harimau, entah singa, entah harimau, pokoknya apalah. Apa bedanya ya? Ya udah kira-kira gitu. Kamu akan masuk ke dalam gua singa. Lalu Daniel saya yakin ketika itu dia pasti akan berdoa, Tuhan tolong luputkan saya dari gua singa. Saya berdoa Tuhan mohon jangan sampai dekret itu berlaku lama. Tuhan tolong supaya raja supaya raja tolong untuk cut aja dekret itu. Jangan sampai saya gak mau masuk gua singa. Saya yakin Daniel sama kita, doanya tuh luputkan saya dari masalah ini. Doa kita kan begitu kan saudara, luputkan saya dari masalah ini. Terus Tuhan gak bilang iya, Tuhan gak bilang enggak. Tuhan cuma bilang tunggu aja waktunya. Dan waktu Daniel gak ngelihat jawaban doa dari Tuhan karena gak jelas iya apa enggaknya, dia tetap dimasukin ke dalam gua singa. Dan ketahuilah saudara, jawaban doa Tuhan datang justru di dalam gua singa.
my point is this. Jangan cepat-cepat berdoa supaya masalahnya dihalaukan dari kita. Karena jangan-jangan jawaban doanya ada di dalam masalah. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego juga mereka disadarkan bahwa gila kita dilemparin ke dapur api loh. Pasti sebelum dilempar Tuhan kami kan mengabdi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan tolong kalau boleh lepaskan. Kami minta jangan sampai Tuhan, jangan sampai. Saya mungkin kalau saya ada di situ saya juga pasti berdoa seperti itu. Tuhan lepaskan, tapi ternyata Tuhan gak jawab, tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu jam mainnya. Dan ketika mereka harus dilemparkan di dapur api, ternyata di situ mereka melihat jawaban doa Tuhan di dapur api. Kalau sampai Daniel dan Sadrak Mesak tidak mengalami Tuhan di dapur api dan di gua singa, 70 tahun kemudian tidak ada namanya Nabi Nehemia yang bisa minta sama raja untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Kalau saudara ikuti sejarahnya, justru karena pengaruh Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego di zaman awal-awal, itu yang mempengaruhi raja-raja Persia, raja-raja Syria, raja-raja Babelonia. Itu mengenal Tuhannya Daniel, Sadrak dan Abednego. Sehingga ketika Nehemia di zaman-zaman terakhir, setelah 70 tahun, minta sama raja, raja kami harus bangun Yerusalem, kota suci kami. Raja tuh tahu, itu kota sucinya orang Israel. Go ahead. Saudara lihat, jawaban doa justru di tengah-tengah masalah membuat kebaikan untuk masa depan yang luar biasa. Saya gak tahu saudara lagi doain apa pada hari ini. Kalau Tuhan gak jawab, bukan berarti Tuhan gak dengar. Kalau seolah-olah jawabannya tidak, jangan ngomel dulu sama Tuhan karena dia punya yang terbaik. Kalau Tuhan bilang tunggu dulu, jangan buru-buru mau dieksekusi. Izinkan waktu Tuhan yang terbaik jadi di situ. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan tidak jawab doa kita, artinya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan suruh kita tunggu atas doa-doa kita, artinya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Dan itu adalah waktu yang bisa kita nikmati nanti di sana. Karena ada mujizat dan berkat yang tepat pada waktunya. Sudah bersama dengan saya? Saya udah sampai di akhir dari khotbah ini, saudara. Jika kita terkoneksi dengan Tuhan, percayalah bahwa dia akan menjawab doa kita walaupun sepertinya keadaan kita jauh dari harapan yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Kalau kita udah tahu bahwa kalau terkoneksi dengan Tuhan kita akan diproses. Dan hidup kita akan jadi semakin lebih baik. Kita tahu ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan terus semakin intim menyatu dengan Tuhan. Kita tahu ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita tahu juga bahwa hidup kita akan berbuah. Kita tahu ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka doa kita pasti akan dijawab. Semua doa kita pasti akan dijawab. Tapi bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Dan bagaimana saya bisa punya komitmen pada hari ini, selama tahun 2025 ini, untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan? Ada 3 hal, saudara. Dengan cepat aja, saya akan khotbahkan ini bulan depan. Terbiasalah dengan waktu pribadi kita dengan Tuhan, WPDA kita. Biasakan diri untuk membangun WPDA. Itu cara kita untuk bisa terus terkoneksi dengan Tuhan. Doa puasa, 21 hari ini kita sebenarnya sedang mengatakan bahwa Tuhan, tubuh saya ini berkuasa memang. Jasmani saya ini berkuasa. Tapi ada yang lebih berkuasa, roh yang di dalam saya. Saya mau ikutin keinginan roh. Makanya keinginan dagingnya saya tahan dulu. Mau makan saya tahan, mau minum saya tahan. Mau bikin ini, mau bikin itu yang sebenarnya itu adalah kedagingan saya tahan nih Tuhan. Biar roh yang akan menguasai, yang akan mengendarai keinginan saya. Doa puasa, renungkan firman secara pribadi. Terbiasalah dengan itu selama tahun ini. Yang kedua, bergabunglah dalam komunitas keluarga Allah. Karena di sana kita akan ngalamin proses besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tergabung, kalau saudara belum tergabung dalam life group, tergabunglah. Entah saudara ada di youth, next gen, atau saudara ada di sebagai keluarga, di wilayah-wilayah di mana saudara ada. Tergabunglah dalam komunitas karena di situ proses Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, terlibatlah dalam pekerjaan misinya Tuhan. Terlibat. Tahun ini akan ada beberapa perjalanan, saudara ikutin aja nanti pengumuman dari Yayasan HBLM. Saudara lihat, saudara semua, khususnya yang udah ikut live group ya.
Karena saudara pasti akan dapat rekomendasi dari gembala saudara atau ketua life group saudara. Terlibatlah dalam pekerjaan misi. Jangan cuma sekedar puji Tuhan, saudara bisa memberi dalam seed of faith. Yes, bagus. Oh puji Tuhan, kita berdoa buat misi, puji Tuhan. Dana dan doanya sudah. Tinggal sekarang peran kita adalah kita memberdayakan diri kita dengan daya untuk bisa melangkah dalam perjalanan misi. Dan saudara akan lihat bagaimana nanti Tuhan mengerjakan sesuatu ketika kita melakukan pekerjaan misi itu. Tuhan ngerjain sesuatu dalam hidup kita. Perubahan pola pikir itu akan terjadi. Kita akan semakin melekat dengan hatinya Tuhan. Yang adalah mau supaya semua orang diselamatkan. Kita akan semakin bertumbuh. Kita akan semakin kuat. Kita akan semakin berbuah banyak. Karena itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita hasilkan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Dan mari datang kepada Tuhan. Di akhir dari khotbah ini. Saya berdoa. Sudah saya doakan. Dan kita berdoa bersama. Bahwa selama 1 tahun ini. 2025. Kita akan berkomitmen untuk terkoneksi dengan Tuhan. Berkomitmen untuk terkoneksi dengan keluarga Allah. Ya. Berkomitmen untuk terkoneksi dengan pekerjaan misinya Allah. Amin. Dan kalau kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, selama tahun ini lihat, hidup kita akan berbuah banyak. Amin. Bukan cuma sekedar belajar berbuah, tapi hidup kita akan menghasilkan buah. Amin. Semakin banyak dan buahnya tetap. Enggak sekali-kali kita berbuah, tapi buahnya tetap dan itu menjadi karakter kita. Itu akan menjadi nilai kita, itu akan menjadi gaya hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan secara pribadi. Sebentar singers akan bantu kita untuk nyanyikan lagu ini. Biarkan lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Untuk membuat sebuah komitmen bahwa saya mau terhubung dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa kita selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Di akhir dari khotbah ini saya gak mau tutup tanpa sebuah komitmen. Seperti biasa kita akan buat komitmen. Kalau ada di antara saudara, sementara tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara, terkoneksi secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mau katakan pagi ini, Tuhan saya mau terkoneksi, tahun ini lebih terkoneksi dengan Tuhan. Saya mau terhubung dengan Tuhan, saya mau terhubung dengan keluarga Allah, saya mau terhubung dengan pekerjaan Tuhan. Karena untuk itulah saya diciptakan, untuk itulah saya ditempatkan dalam dunia ini. Supaya saya menghasilkan buah dan memuliakan Bapa di sorga. Saya mau. Kalau ada di antara saudara yang mau seperti itu, boleh gak yuk kita sama-sama. Saya akan angkat tangan kanan saya di hadapan Tuhan, tanda bahwa saya mau. Kalau ada di antara saudara yang mau bersama dengan saya membuat sebuah komitmen ini, yuk kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Dan taruh tangan kiri kita di dada kita dan katakan, Tuhan itu aku mau Tuhan. Semakin terkoneksi dengan Tuhan. Aku mau diubahkan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Aku mau semakin melekat dengan Tuhan. Aku mau semakin berbuah dalam hidupku. Aku mau supaya doa-doaku juga akan dijawab oleh Tuhan untuk kebaikan yang lebih besar. Aku mau Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kau lihat siap tangan yang terangkat. Oh puji Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak tangan, hampir semua tangan terangkat. Saya mau kita sama-sama menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan jadikan lagu ini doa komitmen kita. Kami mau terhubung dalam nama Yesus. Amin. Itu kami Tuhan, itu kami Tuhan. Itu saya.
kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau selama tahun 2025 ini membangun hidup kami untuk terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi dengan keluarga Allah, terkoneksi dengan misinya Allah. Dan di sana kami akan dibentuk, di sana kami akan diproses oleh Tuhan. Kami percaya kami akan semakin serupa dengan Kristus. Kami akan menghasilkan buah yang lebat sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan bermanfaat buat orang lain. Dan kami juga percaya bahwa semua doa yang kami naikkan pada Tuhan untuk kepentingan kerajaan sorga, pasti Tuhan akan jawab. Kami terima berkat ini, kami terima janji ini dalam nama Yesus. Dan ini hidup kami Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Dengan komitmen ini kami perlu Engkau untuk ingatkan kami, ajar kami, tolong kami Tuhan. Untuk bisa hidup selalu terkoneksi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.